ابتداء من مجلسنا هذا في أهل النور في أهل الله اللهم بتلاوة مع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agung tipayun para wali sadaya urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sok sanaos naon namina teh seueur anu telat sumping, namun alhamdulillah hatur nuhun kana kasumpinganna. Kapunten ieu nyandak wengi Ahad teterang horeng teh seueur kegiatan mohon siangna, namun alhamdulillah ayeuna tiasa sumping. Tos reuah tadi nama pusingnya bieu teh kitu sakedikan kitu itu makaning naon arem-arem seueur kitu. Tapi alhamdulillah sareng iya ayah neng dia, momen tadi mah pantasan dongak neng dia. Biasa yang dua oge. Para wargi sadaya, alhamdulillah orang sabara dinten kapengker parantos ngalakonan ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum orang sadayana katampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalayan kenging punten anu sae. Amin. Hoyong kitunya hoyong orang yang punten anu sae mudah-mudahan. Satu acan ieu materi dirugikeun hapunten bilih materi ieu teh tos kantos dibahas. Sok bilih kieu saportos dina grup WA teh. Aya nu entos muncul, aya muncul dia teh entos di luhur cenah tos diposting sakitu jadi sok luas. Hapunten kitu kan. Para wargi sadaya anu bade diduikeun ieu anu aya kaitanna sareng tidur, sareng bangun pagi, sareng kegiatan pagi. Upami dititenan ku urang ayeuna saparantosna sasi saumnya simkuring kitu ngabandungan urang kali khususna DUP, Cece sigana teh mani keur mamayu pisan sarete nya urang kali mama mayu sarete tas saum teh kitu da ari dihudangkeun subuh teh acan 2-3 kali mah gitu sigana teh mani nikmat pisan sarete benten sareng urang anu tos di atas 50 nya di atas 60 gitu da kadang reupnya bae kitu nya ceneng sok tibran teu ceneng sebenarnya itu mohon sok reupnya bae. Nah ieu komo deui kitu nya naon namina teh simkuring ieu mah kitu baheula kitu ari sare teh nya naon namina teh ek sare bismillah doa sare tos bae kitu nya enjing hudang doa nyantos sepertinya tidak ada masalah, sepertinya itu kegiatan rutin. Nah itu padahal upami orang ningal sunnah Rasulullah mah kedah tarapti kumaha bade kulem kumaha engke urang teh enjing teh bade kumaha lalakon gitu. Seperti di dia di uraikeun tentang persiapan amal di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid Ibnu Umar dalam nasihatnya. Jadi Ibnu Umar memberikan nasihat kepada Mujahid. Kata Mujahid, "Hai Mujahid, di waktu pagi jangan punya perasaan akan sampai sore. Dan sebaliknya, di waktu sore jangan kau berperasaan akan hidup sampai pagi." Enten ulah jongjon teuing urang teh nya.
Ulah yakin teuing. Enjing-enjing teh urang teh kaduh perasaan. Nah umur urang teh duwi ka sonten moal. Sonten urang teh gaduh perasaan, itu umur teh duwi ka enjing deui moal gitu. Maka gunakanlah kesempatan hidupmu sebelum mati dan sehatmu sebelum sakit. Ayeuna urang nu tos di atas 60 tos seueur anu tik brak gitunya seueur nu karaos. Nah, karena kau tidak tahu pasti bagaimana namamu kelak di hari kiamat. Apakah kita itu menjadi manusia yang baik atau abror, ataukah pendurhaka atau fujar? Ada 4 perkara persiapan amal seseorang di pagi hari. Nah, apa saja persiapan kita di pagi hari itu? Yang pertama, hendaknya kita melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Sudah barang tentu ini kewajiban-kewajiban kita sudah tahu semuanya apa saja kewajiban kita terhadap Allah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan orang yang berusaha bersama seperti hubungan dagang dan lain-lain. Nah, umpamanya saja mungkin ini umpamanya kita ada urusan dengan teman usaha kita, teman bisnis kita, umpamanya siangnya ada urusan yang belum diselesaikan, umpamanya utang piutangnya, maka sebaiknya diselesaikan dulu. Yang ketiga, menghindari yang haram. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, baik kawan maupun lawan. Bilih urang siang natos aya pacogregan sareng tatangga kitunya, selesaikeun heula. Maka bagi yang punya persiapan semacam tersebut di atas, di waktu pagi bisa diharap menjadi orang soleh yang beruntung. Demikian kata seorang ahli hikmah. Seorang bijak ditanya, ketika bangun dari tidur, orang harus niat apa? Dia menjawab, jangan tanya tentang bangunnya, perhatikan dulu bagaimana ia tidur. Maka orang yang tidak tahu pasti bagaimana ia tidur, pasti tidak tahu pula bagaimana ia bangun. Katanya, sebelum tidur hendaknya seseorang menyelesaikan 4 perkara. 1. Jangan tidur selama di atas bumi ada musuh hingga dihalalkan, sebab memungkinkan adanya tuntutan Tuhan jika mati. Jadi emot ayeuna kanu di Palestina nya. Kan eksare teh teu jongjongnya. Udah musuh kebayang. Nu kedua, selesaikan dulu semua kewajibannya terhadap Allah. Ketiga, bertobatlah kepada Allah atas dosa-dosanya, sebab ia dianggap terus berdosa jika mati sebelum bertobat. Yang keempat, berwasiatlah secara tertulis agar sewaktu dia mati tengah tidur dapat meninggalkan pesan wasiat. Nah, pang-pangna nyambareun siga simpuringnya nu tos sakieu. Janten saya nama wasiat teh di serat gitu ya. Nah, agar sewaktu dia mati tengah tidur dapat meninggalkan pesan untuk ahli waris. Tingkah pola manusia di waktu pagi dapat digolongkan menjadi 3. 1. Kesibukan mencari harta. Nah, tingkah manusia tuh yang satu sibuk saja mencari harta. Hal ini perlu diingat bahwa ia mungkin makan melebihi rezekinya sekalipun hartanya bertumpuk-tumpuk. Kedua, kesibukan berbuat dosa. Ya.
Yang kedua mah sibuk berbuat dosa, maksiat. Nah, yang ini sudah dapat dipastikan hidupnya akan rendah dan terhina. Sementara yang ketiga, orang yang ketiga ini mencari jalan. Mencari jalan apa? Nah, mencari jalan rezeki, kemudian mencari jalan keridhaan Allah. Yang mencari jalan di sini maka baginya memperoleh dua, yaitu jalan rezeki. Kemudian yang dimaksud jalan di sini adalah jalan menuju keridhaan Allah. Kata seorang bijak, orang yang pagi-pagi berperasaan aman dan takut, orang yang pagi-pagi berperasaan aman dan takut, maka Allah akan memuliakannya dengan dua macam. Satu, diberi rasa qanaah, yaitu terima apa adanya terhadap pemberian Allah. Maka dia akan merasa aman karena dia punya perasaan qanaah. Tumarima karena rezeki anu aya karena katangtosan Gusti Allah. Yang kedua, dapat menikmati lezatnya taat beribadah kepada Allah. Teruskan. Yang dimaksud aman dan takut ialah aman berarti hatinya merasa tenang, merasa aman dengan adanya jaminan rezeki dari Allah. Takut artinya takut ketika belum bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap Allah. Dalam riwayat Malik Dinar, ketika ditanya keadaannya di waktu pagi, ia menjawab, kata Dinar, seperti layaknya orang pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Padahal ia tidak tahu dengan pasti apakah pindah dari dunia ini ke surga ataukah ke neraka. Sedangkan Nabi Isa ketika ditanya, jawabnya, aku tidak memiliki sesuatu apapun yang kuharap dan tidak mampu menolak sesuatu yang kutakutkan, dan aku bergantung pada amalku, sedang kebaikan bukan di tanganku. Tiada miskin yang melebihi aku, miskinku. Sedang jawaban Amir Qais, di pagi ini aku banyak berdosa, padahal Allah telah melimpahkan nikmatnya padaku. Oleh karena itu, tidak tahu pasti tentang ibadahku ini, apakah untuk menebus dosaku ataukah untuk mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah. Sementara Ibnu Sirin bertanya kepada seseorang, bagaimana keadaanmu? Jawab orang itu, demikianlah keadaan orang yang berhutang 500 dirham. Ditambah tanggungan keluarga juga 500 dirham. Kemudian Ibnu Sirin masuk ke rumah dan mengambil uang 1000 dirham. Jadi Ibnu Sirin ini pada suatu pagi itu bertanya kepada seseorang, bagaimana keadaanmu pada pagi ini? Orang itu menjawab, saya punya utang 500 dirham dan punya tanggungan keluarga. Kemudian Ibnu Sirin itu masuk ke rumahnya dan keluar lagi membawa uang 1000 dirham. Kemudian diserahkan kepada orang tersebut yang tadi ditanya.
Ibnu Sirin berkata, ini 500 dirham untuk melunasi hutangmu, dan yang selebihnya buat nafkah keluargamu. Maka setelah itu Ibnu Sirin tidak berani lagi menanyakan orang tentang keadaannya. Mengapa? Khawatir jika diberitahu tentang hutang maka berkewajiban menolongnya. Atas orang alaman sapatos kieu. Saras tetangga. Orang teh kedah kieu nu salaras namanya. Upami urang naros tetangga model kabiju teh biju geus nyangu encan acan meureun ku dipasihan buru-buru ku urang teh nya. Nah, itu bongananya. Bagi anak Adam setiap harinya diwajibkan 10 perkara. 1. Zikir kepada Allah ketika bangun dari tidur. Ini sesuai dengan firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Bertasbih dan bertahmidlah kepada Tuhanmu ketika kamu bangun dari tidur. Hilal sok doa bangun tidur. Sok doa bangun tidur. Masuk. Masuk hilap. Masuk. Kadenya ini nama ulah hilapnya kade. Yang kedua, menutup aurat. Seperti firman Allah, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hei anak Adam, pergunakan hiasanmu setiap berangkat menuju masjid. Jadi setelah bangun tidur, setelah berzikir, membaca tahmid, membaca tasbih, kemudian hendaknya berhias. Minimal paling tidak hiasan itu menutup aurat. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan wudhu. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, ketika kamu bangun akan melakukan sholat, basuhlah muka dan kedua tanganmu hingga siku-siku, dan usaplah kepalamu, serta basuhlah kakimu sampai 2 mata kaki. Kada dihilanya upami wudu teh sing sampurna tong kocepat si banyokna henteu dugi kana mata kakinya, ngumbah tangana henteu dugi kana sikut. Sok katinggal barudak ditajuk teh kocepat henteu baseuh henteu sampurna. Kemudian yang keempat, melakukan sholat tepat waktunya. Ini sesuai dengan firman Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasannya sholat bagi orang mukmin merupakan kewajiban tertentu dengan waktunya. Jadi sholat mah tos para rubuh waktu. Nah, usahakan dengan tepat waktu. Kelima, berperasaan tenang atas jaminan Allah tentang rizki. Jadi henteu kudu pusing, henteu kudu raripuh, sieun henteu aya rizki. Maki ieu tos dijamin sesuai dengan firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada suatu hewan melata di atas bumi kecuali telah dijamin rizkinya oleh Allah. Sireum nu dina liang oge tos dijamin rizki. Nah, nu kagenep qanaah atas rizki pemberian Allah. Seperti firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi di antara mereka tentang urusan rizki penghidupan mereka. 7. Berserah diri kepada Allah. Ini firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kamu harus tawakal
jika kamu memang benar-benar beriman atau mukmin. 8. Sabar atas takdir dan hukum Allah. Fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah menerima hukum Tuhanmu. Nyamut kawa etinya ceku eti teh ai katajuk jauh poek mah teu labu. Nah labu nama cenah di tengah iman. Gitu. Nah ini margi ieu teh tos katangtosan hukum Allah, qadarullah. Janten urang kedah sabar. 8. Mensyukuri nikmat. Waskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu benar-benar beribadat kepada Allah. 10. Diantaranya nikmat kesehatan badan, dan nikmat terbesar yaitu iman dan Islam. Nikmat lainnya kita tidak bisa menghitung banyaknya karena tidak terhingga. Terkaitan ke orang nikmat ti Gusti Allahnya. Nah, utamina orang kedah emut karena nikmat iman dan nikmat Islam. Can kantenan batur mah dipasihan iman dan Islam. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu. Nah, manawi eta nu tiasa kasanggakeun hapunten sadaya kakiranganana kanggo langkung jelasna urang dangukeun bae keterangan ti Mang Haji Udin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Doakan anak-anak hubur ya Allah Subhanahu wa taala paring kesabaran sareng paring kesehatan kesembuhan. Nudur dan tawisna waji iti wajah eti sadeud. Iya, nyari waos. Sudah ada nyari waos. Seneng tamang. Allah minsuka syita li ahadina farabatina. Allah anta syafi la syafi illa anta ismardani Allah ismihim aku syifa. Afriqus sabra alaihim, afriqus sabra alaihim, ya Allah anta syafi la syafi illa anta ismihim ya Allah aku syifa. Fa innaka anta syafi la syafi illa anta ismihim aku syifa syifaan la yughadiru saqaman. Tabrukan minka ya Allah bitilawatina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab anu dibahas ngeunaan adab tidur dan mau tidurnya. Disimpulkan tina eta ku pendapat Profesor Dr. Buya Hamka. Saur Buya Hamka teh disebutkan kalau ingin tahu orang Islam maka lihat ketika hari raya. Tapi kalau ingin tahu orang mukmin maka lihat keadaan masjid pada waktu subuh. Ternyata dicandak di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pendapat teh di antawisna di hadis Nabi kama qila fi riwayah asqalus salati alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Salat paling berat bagi orang munafik, artinya orang munafik, banyak orang munafik artinya orang yang sakit hatinya sakit karena masalah iman maksudnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Jadi maksudnya penyakit iman, kekufuran. Paling berat salat bagi orang munafik, orang yang di dalam hatinya ada penyakit keimanan adalah salat isya dan salat subuh. Jadi ini kita berpikir ke masing-masing, jangan ke orang lain dulu. Dua sholat ini terutama bagi kita
sehari-hari berat atau ringan gitu, rasakan aja. Jadi kalau kita merasa berat ke sholat ini berarti kita ada masalah di iman kita gitu ya. Jadi dirasakan aja masing-masing, jangan nyebut orang lain ya. Dirasakan ketika mengalami sholat isya dan mengalami sholat subuh, keadaan kita waktu itu gimana itu. Pami khoryam karena dua sholat dia berarti orang teh kayak tanda-tanda orang teh leres ya teh bermasalah. Di Quran disebut ke Allah di akhir-akhir surat An-Nisa di antara a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Sungguhnya orang munafik ingin menipu Allah. Orang munafik tidak tanggung-tanggung tuh yang menipu Allah itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Cirinya orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila si munafik itu melaksanakan sholat, melaksanakannya dengan malas. Jadi ini ukuran bagi kita. Jadi Al-Quran caranya itu bercerita ya, bercerita. Jadi nanti cerita itu jadi pertanyaan ke kita, tanyakan ke kita, saya mengalami gejala semacam itu tidak gitu. Kalau mengalami semacam itu ya berarti kita ada mirip-miripnya dengan mereka ya. Jadi cirinya orang munafik, orang yang bermasalah hatinya, masalah keimanan, di antaranya adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila melaksanakan sholat malas melaksanakannya. Jadi bukan tidak sholat, malas ya, malas. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Yang kedua kata Al-Quran, dan zikirnya kepada Allah hanya sedikit. Sedikit. Mestinya orang yang beriman itu zikirnya banyak. Tadi sebut-sebut zikir mestinya banyak. Di surat Al-Ahzab disebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau untuk orang yang beriman, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berzikirlah, ingatlah pada Allah dengan zikir yang banyak, dzikran katsira istilahnya. Jadi kalau kebalikan banyak sedikit itu nanti jatuhnya ke munafikan yang tadi itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik zikirnya sedikit. Jadi sekali lagi orang munafik itu orang yang hatinya ada penyakit di sini. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Maka orang yang beriman oleh Allah untuk memperbaiki keadaan hati itu diperintah untuk dzikran katsira ya, zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Termasuk kesalahan kita dalam berdoa. Ini. Jadi doa masih juga ada kesalahannya kadang-kadang. Allahnya disebut sedikit biasanya itu. Yang banyak kita ingat, yang kita inginkan biasanya. Coba kalau kita berdoa, coba ingin lulus ujian misalnya, yang sekolah-sekolah ini pasti yang kebayang itu nanti peringkat 1, mungkin ya ranking 1, menjawab soal mudah. Paling itu yang diingat ketika berdoa itu. Allahnya diingatnya mungkin di awalnya mungkin alhamdulillah mungkin ya. Mungkin itu. Padahal di doa yang paling penting ada ingat Allahnya. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Permintaan kita itu Allah sudah tahu. Nah, ini untuk meningkatkan zikir itu yang diperbanyak ingat Allahnya itu. Kita nyari rezeki misalnya juga. Pasti yang paling banyak diingat tuh banyaknya mungkin, mudahnya gitu ya. Allahnya kapan diingatnya, yang memberi itu. Ini kesalahan kita ini. Kesalahan kita. Jadi masih perlu dievaluasi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang-kadang yang kita ingat ketika beribadah itu keinginan-keinginan kita itu yang ingat. Bukan Allahnya itu. Padahal di Quran itu sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ya. Orang beriman ingatlah Allah. Allahnya ini ingat, dzikran katsira ya. Adapun kebutuhan kita Allah sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, ini
Jadi yang inti dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala, di Quran banyak isyarat-isyarat tentang harus lebih banyak ingat Allah daripada yang kita butuhkan. Kalau kita kan biasanya yang dibutuhkan tuh yang banyak jadi bayangan ketika berdoa itu biasanya. Cobalah, misalnya mau ke Bandung, pasti yang ingin lancar, ingin selamat, tidak macet. Ya Allah, nah kapan disebut di sininya, di otaknya itu. Jadi apapun yang kita perlukan, maka di Quran disebut Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf diantaranya walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama yang baik itu. Jadi seru dulu Allah Subhanahu wa taala, baru kita ajukan permintaan. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi pembenahan bagi kita dalam beribadah dan berzikir, utamanya mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperbaiki hati kita, dan mudah-mudahan hati yang baik, mudah-mudahan membawa ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti buahnya adalah ketenangan dan ketentraman, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang biasa disampaikan. Sekali lagi, dalam hadis Nabi disebut salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh, ya. Sampai Buya Hamka tadi menyebut, kalau ingin tahu orang mukmin, lihat masjid waktu subuh. Kalau ingin tahu orang Islam, lihat ketika hari raya. Hari raya. Beda kan keadaannya kan. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan iman. Mudah-mudahan kekuatan iman ini yang nanti menggerakkan kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.